Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua terus diberi kekuatan dan kesehatan sempurna. Mazmur pasal 11 ayat yang ke-7, ayat yang hebat. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Luar biasa. Firman Tuhan ini hebat sekali, khususnya bagian yang terakhir dikatakan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Orang tulus itu adalah orang yang tidak neko-neko, orang yang tidak mencari banyak alasan. Dia tulus. Dan kalau kita melihat di kitab Injil, ada seorang yang sangat tulus, yaitu seorang Samaria yang kita kenal dengan seorang Samaria murah hati. Bagaimana ketulusannya, ada seorang yang telah dirampok dan dia boleh angkat orang ini, naikkan di keledainya, kemudian dibawa ke rumah penginapan. Di sana dia memberitahukan kepada penjaga penginapan, tolong rawat dia dan ambillah bagian ini untuk biaya semua perawatan. Kalau kurang nanti kasih tahu. Dan ini luar biasa, ini hebat sekali. Seorang Samaria yang murah hati ini hidup dengan tulus. Nah, hari ini, pagi ini kita boleh belajar kebenaran ini. Dikatakan orang yang tulus akan memandang wajahnya. Katanya di sini huruf besar, memandang wajah Tuhan. Hiduplah dengan tulus. Baik kita sebagai pria, baik kita sebagai wanita, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai pekerja atau siapapun kita. Mari kita belajar hidup tulus. Dan ini luar biasa. Belajarlah tulus, tulus memberi, tulus melayani, tulus melakukan segala sesuatu bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi pelayanan di gereja, apapun. Dan ada banyak juga orang-orang yang melayani di gereja dengan tujuan atau sikap yang tidak tulus. Sehingga mereka begitu mudah kecewa, begitu mudah putus asa. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa ditegur, tidak bisa diajak untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dan orang-orang yang tidak tulus, biasanya mereka akan terlempar dari seluruh pelayanan. Atau mereka akan keluar, mereka akan meninggalkan pelayanan. Tapi orang-orang yang tulus, mereka akan mengerjakannya dengan luar biasa. Apapun terjadi, mereka tahu, mereka lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang tulus akan dikatakan, orang yang tulus akan memandang wajah Tuhan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, ini janji Tuhan. Mulai detik ini, mari kita semua hidup dengan tulus di hadapan Tuhan. Hidup dengan tulus di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Kalau kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain, kita lakukan dengan tulus. Saya diingatkan ada seorang anak kecil, setelah dia bermain-main dan dia mengetuk satu rumah yang cukup bagus, karena dia mau minta minum. Dan apa yang terjadi? Diberikan bukan air yang biasa atau air bening, tapi seorang wanita yang keluar menemui anak ini. Dia melihat wajah anak ini dan dengan tulus dia masuk ke dapur. Kemudian dia membuat satu gelas susu yang besar karena dia percaya, dia lihat anak ini pasti haus sekali. Dan ini luar biasa. Waktu wanita ini melakukan dengan setulus hatinya, dia memberi minum anak ini. Dan singkat cerita, berjalannya waktu, tiba-tiba seorang wanita ini mengalami sakit yang berat. Dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Dan secara manusia untuk biaya rumah sakit, untuk operasi semuanya, wanita ini tidak mungkin bisa membayarnya. Tapi luar biasa,
operasi tetap dilakukan. Dan pada waktu wanita ini dan keluarganya ingin membayar, melihat stroke untuk dibayar biaya rumah sakit, mereka kaget. Kenapa? Mereka tidak perlu membayarnya karena ditulis di situ sudah dibayar dengan susu 1 gelas. Dan luar biasa, rupanya dokter yang mengoperasi ibu ini adalah anak yang kecil yang pernah diberikan 1 gelas susu. Dan inilah pekerjaan yang dilakukan dengan tulus. Pemberian yang diberikan dengan tulus akan menerima balasan yang tulus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Mari kita belajar hidup tulus. Mari kita belajar di Alkitab, Maria memecahkan minyak narwastu dan dengan tulus dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ketulusan inilah yang akan membawa kita memandang wajah Tuhan, atau membawa kita mengalami berkat-berkat daripada Tuhan dengan luar biasa. Hiduplah tulus, jangan hidup neko-neko, jangan hidup munafik, jangan hidup kasar, tapi hiduplah tulus dimanapun sahabat-sahabat berada. Dan saya, mari kita hidup dengan tulus dan lihat berkat Allah pasti dicurahkan berlimpah-limpah. Haleluya. Hamba berdoa supaya kami semua sahabat-sahabat di dalam Tuhan, supaya kami terus hidup dengan tulus, tanpa neko-neko, tanpa mencari pujian apapun juga. Biarlah kami bekerja dengan tulus, melayani dengan tulus, memberi dengan tulus, berdoa dengan tulus, dan segala sesuatu kami kerjakan dengan tulus hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.